Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Siti Fatimah dan saya dari SDN Pondok Kelapa 04 Jakarta Timur, DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi simbiosis untuk materi siswa kelas 5 sekolah dasar. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui apa itu pengertian simbiosis. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengetahui macam-macam simbiosis beserta contoh-contohnya. Baiklah sahabat rumah belajar, marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini ya. Kita siap-siap ya. Sahabat rumah belajar, adakah di sini yang sudah mengetahui apa itu simbiosis? Ya, betul sekali. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua organisme atau dua makhluk hidup. Perlu sahabat rumah belajar ketahui bahwa simbiosis itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Sahabat rumah belajar, selanjutnya akan kita jelaskan ya mengenai pengertian dan juga contoh-contoh dari simbiosis-simbiosis yang telah kita sebutkan tadi ya. Pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh dari simbiosis mutualisme yang pertama adalah burung gagak dan kerbau. Mengapa interaksi antara kerbau dan burung jalak disebut sebagai interaksi hubungan simbiosis mutualisme? Ya, karena tubuh kerbau menjadi bersih karena dimakan kutu-kutunya yang ada di tubuh kerbau oleh burung jalak tersebut. Sementara burung jalak mendapatkan makanan dari kutu yang ada di atas atau di permukaan tubuh kerbau tersebut. Maka keduanya saling diuntungkan. Kemudian contoh yang kedua adalah lebah, kupu-kupu, dan juga bunga. Di sini lebah dan kupu-kupu bukanlah satu-satunya pihak yang diuntungkan, melainkan bunga pun menjadi pihak yang diuntungkan juga karena lebah mendapatkan makanan, madu atau nektar dari bunga, sementara bunga dibantu proses penyerbukannya oleh lebah dan juga kupu-kupu tersebut. Jadi keduanya merasa diuntungkan. Kemudian contoh yang ketiga adalah bakteri E. coli dan manusia. Bakteri yang dimaksud adalah bakteri baik atau bakteri E. coli yang berada di dalam usus besar manusia. Dengan adanya bakteri E. coli dapat mengurangi bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan yang ada di dalam usus besar. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh bakteri E. coli sendiri yaitu dapat mendapatkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam usus besar. Oke sahabat rumah belajar, sekarang kita akan membahas mengenai simbiosis yang kedua, yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, di mana yang satu diuntungkan dan yang satu lagi tidak merasakan kerugian atau tidak mendapatkan kerugian. Simbiosis komensalisme yang pertama adalah pohon anggrek dan juga inangnya. Anggrek mendapatkan tumpangan hidup di pohon inang, sementara pohon inangnya tetap hidup seperti biasa tanpa merasa dirugikan atau menjadi layu dan mati.
Jadi interaksi ini pihak yang diuntungkan adalah bunga anggrek, sementara pohon inangnya tidak merasa dirugikan karena dia hidup seperti biasanya. Kemudian contoh simbiosis komensalisme yang kedua adalah ikan remora dan ikan hiu. Jadi ikan remora mempunyai alat seperti penghisap sehingga dapat menempel dan mendapatkan sisa-sisa makanan oleh ikan hiu dan terhindar dari predator yang lebih besar daripada ikan remora tersebut. Sedangkan bagi pihak hiu, kehadiran ikan remora ini tidak menghalangi hiu, jadi hiu tidak merasa dirugikan sama sekali. Nah, sahabat rumah belajar, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu tentang simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, yang mana yang satu diuntungkan dan yang satu lagi dirugikan. Contoh dari simbiosis parasitisme ini adalah tali putri dan pohon inangnya. Tali putri mendapatkan tumpangan dan makanannya dari pohon inangnya, sementara pohon inangnya merugi karena ditumpangi sekaligus diambil sari-sari makanannya oleh tali putri, sehingga menyebabkan pohon inang tersebut akan mati lama-kelamaan berlalu. Yang kedua adalah nyamuk dan manusia. Hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak, contohnya adalah nyamuk dan manusia, di mana nyamuk akan menggigit darah manusia. Nyamuk beruntung karena mendapatkan makanan dari manusia, dan manusia dirugikan karena bisa terkena penyakit dari nyamuk tersebut. Sahabat rumah belajar, itulah materi video pembelajaran hari ini tentang simbiosis. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Mari berbagi dan berkolaborasi. Belajar bersama di portal Rumah Belajar. Salam Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.